Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang hadir di sini, baru saja kita mengikuti upacara pernikahan Saudara Rian dan Saudari Dewi menurut tradisi agama Buddha. Karena itu, sudah selayaknya kita pada kesempatan yang sangat baik ini mengucapkan selamat kepada Saudara Rian dan Saudari Dewi, karena mulai saat ini Anda sudah menjadi suami istri. Semoga kehidupan rumah tangga Anda menjadi kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan, penuh keharmonisan, dan memberikan juga kebahagiaan kepada seluruh keluarga besar. Kalau tadi kita memperhatikan niat Saudari Dewi melakukan upacara pernikahan, sesungguhnya menjadi sangat luar biasa, karena niat tersebut kalau dirumuskan tadi mungkin kita menyambung pembicaraan di bawah, yaitu tujuannya apa? Berumah tangga. Ternyata terjawab, tujuannya berumah tangga adalah ingin hidup di dunia bahagia, juga setelah kehidupan ini pun terlahir di alam bahagia atau surga. Ini satu tujuan yang sangat luar biasa, sangat baik sekali, karena menjadikan pernikahan sebagai satu sarana untuk kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan setelah kehidupan ini. Dan di dalam Dharma, sebetulnya kebahagiaan bukan hanya di kehidupan ini maupun kehidupan yang selanjutnya. Ada kebahagiaan yang lain, yaitu kebahagiaan yang bisa terbebas bahkan dari kehidupan di dunia tersebut. Ya, nah jadi ada 3 sebetulnya tujuan kehidupan di dalam agama Buddha. Yang pertama, di dunia bahagia. Kemudian terlahir di alam bahagia setelah kehidupan ini, dan juga bisa tidak terlahir dimanapun juga. Nah, mendukung apa yang disampaikan tadi, maka sesungguhnya sekarang ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan, baik oleh Dewi maupun Rian, untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dan kalau cita-cita ini juga menjadi tujuan para Bapak Ibu yang hadir di sini, maka cita-cita ini juga bisa Anda wujudkan dengan apa yang akan saya sampaikan berikut ini. Ya, karena saya yakin para Bapak Ibu yang hadir di sini tentunya juga kepingin hidup di dunia bahagia toh. Ada yang pengen hidup di dunia tidak bahagia? Tidak ada toh. Juga setelah kehidupan ini kepinginnya ya bahagia kan? Ya, nah jadi ini sama. Berarti Dewi sudah merumuskan dengan baik tujuan hidup untuk semua orang. Nah sekarang tinggal bagaimana cara mewujudkannya. Untuk kita bisa hidup di dunia bahagia, maka tentu perilaku baik yang harus kita jalankan. Dalam satu saat dulu Sang Buddha pernah menyampaikan, kalau kalian berbuat baik, kalau Anda berbuat baik, maka di dunia ini pun Anda sudah diterima oleh lingkungan. Anda sudah berbahagia di dunia ini. Dan kalau seandainya setelah kehidupan ini masih ada alam bahagia, maka karena kebajikan yang Anda lakukan, Anda punya tiket untuk terlahir di alam bahagia. Tapi kalau seandainya setelah kehidupan ini ada alam yang tidak bahagia, maka ketika Anda sering berbuat baik, Anda tidak memiliki tiket yang kurang bahagia.
Nah, ini karena kita berbuat baik. Kemudian kalau kita berbuat buruk bagaimana? Kalau berbuat buruk, kehidupan ini pun Anda sudah dapat musuh. Anda sudah tidak bahagia karena Anda kemudian tidak disukai oleh lingkungan Anda, tidak disukai oleh teman kerabat Anda. Dan kalau berbuat buruk ini dilanjut-lanjutkan, seandainya setelah kehidupan ini ada alam bahagia, maka kita kehilangan kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Sebaliknya, kalau seandainya ada alam menderita, maka kita langsung punya tiket untuk terlahir di alam menderita. Nah, dari kata-kata itu jelas bahwa kebajikan itu akan membawa manusia bahagia di kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya, ini kadang-kadang kita masih sering dipertanyakan. Karena hampir tidak ada orang yang sudah berangkat ke alam sana itu pulang dan laporan. Aku bener loh, setelah ikut agama, aku kok jadi lahir di alam bahagia ya. Oke, sudah, sampai ketemu lagi. Itu kalau dia datang sendiri. Kalau nggak datang sendiri, WA juga nggak ada. WeChat juga nggak ada. Ini terus di mana? Nah, tetapi paling tidak bukti di kehidupan ini bahagia itu ada. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ini mendapatkan atau cara bagaimana mewujudkan harapan di dunia bahagia setelah kehidupan ini juga bahagia? Sesungguhnya tidak sulit. Cuman ada 3 hal saja yang bisa Anda kerjakan mulai sekarang sampai selanjutnya, sampai selama-lamanya. Cuman 3, enggak banyak. Tiang lampu ini 8, lebih banyak. Lampu kecil-kecil ini lebih banyak lagi, belum saya hitung ini tadi jumlahnya. Kali segitu, masih banyak sekali. Dupa, lilin, banyak sekali. Tapi apa yang kita lakukan supaya hidup di dunia bahagia dan terlahir di alam bahagia, itu cuma 3. Yang pertama, yang paling sederhana dan paling mudah, adalah mengembangkan kerelaan. Rela ikhlas. Anda mendapatkan pemberkahan perkawinan secara ritual di sini, ini adalah tempat yang paling tinggi di seluruh wihara ini. Makanya tempat ini Dhammasala terbuka Bodhigiri ini namanya juga Bodhigiri. Bodhi adalah pencerahan, giri adalah bukit atau gunung. Gunung pencerahan ini pusatnya di sini. Titik nolnya. Ya. Dan justru di titik nol ini tempat yang paling tinggi, tempat yang paling sakral, justru tidak ada apa-apa. Tidak ada dinding, tidak ada langit. Dindingnya gunung, di sana Gunung Kelut, di belakang Gunung Kawi, di sebelah sana adalah pagar gunung. Di depan Kota Wlingi. Di sini tidak ada apa-apa. Langit juga tidak ada, yang ada langit-langit. Langit-langitnya tidak ada, yang ada hanya langit. Langsung. Sehingga kalau tadi sempat ada pemberkahan dari langit, ya, pemberkahannya banyak sekali. Kalau saya kan cuma sedikit, karena saya takut luntur semua nanti Anda toh. Jadi saya ya pengertian saya sedikit saja. Nah, tapi tadi kan pemberkahannya kuat sekali, besar sekali. Nah, tetapi karena ini adalah tempat yang paling tinggi, bisa basah semua, maka kita kemudian belajar melepas. Kalau memang tidak bisa di sini, ya kita nanti acaranya di bawah, pelepasan. Pelepasan itu adalah kerelaan. Kita belajar merelakan. Kenapa? Karena ini adalah perbuatan yang pertama yang membuat Anda hidup di dunia bahagia, juga bahagia setelah kehidupan ini. Ketika tadi air turun,
dan kemudian Anda bisa melepas, ya sudahlah. Kalau memang tidak bisa di atas, ya kita nanti pemberkahannya di bawah. Ketika Anda bisa melepas, Anda langsung bahagia. Tapi begitu Anda tidak bisa melepas, sampai marah-marah, pintu wihara dipecahi, kaca-kaca dipecahi, malah penderitaan bagi Anda, penderitaan juga bagi wihara, karena nanti kan kita ngitung-ngitung ganti ruginya, toh. Ini kalau kaca-kaca ini berapa sekarang? Nah, tetapi kan Anda tidak melakukan itu. Anda juga siap, mau di mana acaranya? Tadi kan ada teman-teman yang tanya, mau di mana? Mau di atas, mau di bawah, mau di mana? Terserah. Nah, itu berarti Anda belajar melepas. Kalau upacara yang sedemikian penting, sedemikian sakral, Anda bisa belajar melepas, maka sebetulnya pelepasan ini harus Anda latih di segala bidang. Kalau tadi di bawah saya katakan, pelepasannya salah satunya adalah bisa menerima pasangan hidup kita ini dengan kelebihan dan kekurangannya. Itu juga bagian dari pelepasan. Karena kadang kita mengharap, aku maunya kamu harus sebaik yang saya pikirkan. Kenyataan tidak bisa. Kenyataan pasangan hidup kita ini juga punya kekurangan. Nah, ini adalah bagian pelepasan. Sekarang, kalau kita lalu melihat di dalam kisah-kisah Dharma, Anda tentu pernah mendengar kisah seorang ibu yang dia mau mempersembahkan pelita. Penerangan ini sebetulnya adalah merupakan persembahan. Kenapa? Karena dengan Anda mempersembahkan penerangan, kalau nanti gelap lampunya dan zaman dulu belum ada listrik, maka orang masih bisa berada di sekitar tempat yang kita hormati. Makanya tadi kita memasang lilin. Diceritakan pada waktu itu, banyak orang datang menghormat kepada Sang Buddha untuk berdana mempersembahkan pelita. Dulu belum ada lilin, tetapi dengan menggunakan lampu minyak. Semua orang mempersembahkan bermacam-macam ukuran. Kalau orang yang sukses besar, ya orangnya wah bermodal, wah pelitanya besar. Kalau yang kurang bermodal, pelitanya secukupnya saja. Kalau baru mulai cari modal, pelitanya kecil. Nah, si ibu ini bukan orang yang sudah sukses. Ibu ini juga bukan orang yang mulai sukses. Ibu ini sama sekali tidak sukses. Jadi dia tidak punya apa-apa. Kemudian dia hanya punya rambut yang panjang. Seperti Dewi sekarang ini. Ya, dia punya yang rambut panjang ini, kemudian dia pikir, gimana ya saya bisa mempersembahkan penerangan kepada Sang Buddha? Ya sudahlah, saya potong rambut. Karena rambut kan satu ketika bisa tumbuh. Ya, nah jadi dipotong rambutnya, kemudian dijual. Dijual dia dapat uang sedikit sekali. Kemudian uang ini dibelikan pelita. Nah, setelah pelita dipersembahkan kepada Sang Buddha, kebetulan pada hari itu, malam itu, anginnya kencang sekali. Sehingga banyak pelita-pelita yang mati. Pelita yang besar ya mati. Pelita yang menengah ya mati. Pelita yang kecil ya mati. Tetapi pelita si ibu yang dipersembahkan dengan tulus, dengan mengorbankan satu-satunya yang dia miliki, yaitu memotong rambutnya. Pelita itulah yang hidup. Pelita itulah yang kemudian bisa menerangi lingkungan wihara tempat Sang Buddha tinggal. Kalau demikian ini kita jadi memahami, bukan besarnya nilai yang dipersembahkan, tetapi ketulusan merelakan
Apa yang menjadi milik yang berharga itulah yang mengkondisikan dia bahagia. Kalau kita kemudian lalu melihat, kalau kita membayangkan situasi hari itu, semua orang yang punya pelita mati semua dan si ibu ini pelitanya yang masih hidup, pasti kita bisa bayangkan begitu bahagianya si ibu, begitu berjasanya pelita ibu itu untuk menerangi wihara tempat Sang Buddha tinggal. Nah, ini sesungguhnya menjadi satu contoh bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda ingin di dunia bahagia, setelah kehidupan ini pun bahagia, kerelaan itu yang paling penting. Bukan besarnya nilai yang Anda relakan, tapi saya ikhlas, saya rela berbagi. Berbagi tidak harus berupa materi. Berbagi perhatian, berbagi kasih sayang, berbagi waktu, itu juga termasuk kebajikan. Karena itu, sekarang bagaimana kalau sudah suami istri, berbaginya bagaimana? Misalnya saja, kadang-kadang juga sangat baik. Kalau di rumah ada makan, baru mau makan, atau di luar ada yang makan, kemudian kita lalu hubungi dulu pasangan hidup. Sudah makan belum? Mau makan sama-sama? Ini hanya ngurangi pulsa sedikit yang unlimited tadi toh. Pulsanya kan unlimited katanya, toh? Abonemen, ya. Nah, ini hanya ngurangi sedikit. Mau makan di rumah atau bagaimana? Atau makan sama-sama atau enggak? Oh ya, makan sama-sama. Tunggu 5 menit, tunggu 10 menit. Itu sudah kerelaan. Daripada terserah, kamu kan bisa makan sendiri, kamu bisa nyusul-nyusul, sudah terserah, pokoknya aku makan sendiri. Tidak, ini kerelaan. Kerelaan dimulai dengan sederhana. Demikian pula kadang-kadang, sudah lama toh kenal sama Dewi? Sudah? 20 tahun ada ya? Hah? Belum ada 20 tahun ya? Nah, kalau nanti sudah kenal dengan Dewi, ceritanya banyak dia. Sudah ngalami ceritanya banyak. Nah, kalau cerita banyak, berilah dia kesempatan tetap bercerita. Ya, nah, Anda dengerin baik-baik, jangan Anda terus buka HP. Ya toh, biar kamu cerita aja terus aku bisa kok buka HP. Itu Anda enggak dengerin. Tapi sekarang Anda dengarkan baik-baik. Kenapa? Itu kerelaan kuping. Anda membuka kuping Anda dan Anda membuat pasangan hidup Anda bahagia. Karena kalau nanti kuping Anda tutup, stres ya. Karena kata-kata dia mau ngalir, tapi ngalir kemana? Bingung dia nanti. Nah, jadi Anda relakanlah kupingnya. Relakanlah waktunya untuk mendengarkan Dewi. Sebaliknya, Rian ini sepertinya agak pendiam. Hah? Nemen ya? Melebihi mic yang hidup mati tadi. Kalau ini benar-benar nggak ada nyalanya ya. Masih ada ya. Kalau tadi kan mic-nya embus itu. Ya. Nah, itu Dewi juga harus mengembangkan kerelaan, yaitu rela mancing. Ya. Pancing omongan. Rian, coba kamu bisa nyanyi enggak? Hah? Oh jangan marah. Suara apapun juga itu pasti bermanfaat. Apakah bermanfaat untuk kuping kita, kuping tikus, kuping apa itu terserah. Tapi pokoknya itu ada manfaatnya. Jadi Anda dengarkan baik-baik supaya itu kerelaan juga ya kalau perlu direkam. Ya. Oh ya, bagus. Nah, itu Anda sebetulnya butuh kerelaan kuping. Kenapa? Karena ini kerelaan yang sederhana sekali. Beda sama ibu yang tadi sampai memotong rambut. Anda hanya duduk diam, dengarkan dia ngomong, dan Anda senyum-senyum. Tapi dia diam aja, Anda tinggal pancing. Tanyain sesuatu. Supaya dia nanti bisa ngomong. Ya, tidak bisa ngomong. Dikasih, ayo coba ngomong. Iya ngomong. Iya toh?
Nah, itu kerelaan. Jadi kerelaan tidak berupa materi saja, tapi bisa waktu, perhatian, kasih sayang. Itu adalah kerelaan. Itu yang pertama. Anda lakukan itu mulai sekarang sampai selama-lamanya, wah sudah rumah tangga happy sekali. Karena kerelaan ngomong yang baik itu pun adalah kerelaan. Jangan maki-maki dan lain sebagainya, itu kerelaan. Yang kedua, sangat mudah juga, yaitu menjaga perilaku, kemoralan. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan kita ini, kalau kita membaca koran, orang-orang yang melanggar kemoralan, itu biasanya akan dimuat di koran. Apakah dia penipu, apakah dia pencuri, ini kan sering dimuat di koran. Nah, kalau nama kita nggak pernah masuk di koran, tidak pernah diedarkan di WA group dan lain sebagainya, maka berarti kita ini lumayan kelakuan kemoralan kita. Nah, itu yang harus dijaga. Paling tidak di dalam Dharma ada 5 latihan kemoralan. Yang pertama, belajarlah untuk tidak menyakiti ataupun membunuh makhluk lain. Ya, belajar. Walaupun kadang kita kepingin kepiting, ya, suka kepiting enggak? Ah, loh kok menembak mertua ini saya enggak berani. Saya enggak berani menembak mertua. Ini levelnya kita anak-anak aja. Jadi misalnya kepiting. Kita kadang-kadang kepiting, cobalah beli yang sudah mati. Ya, tapi kadang-kadang kita itu, wah kalau mati rasanya kepiting kurang hot, kurang bagus, kurang nyaman, kurang enak. Jadi kita lalu cari kepiting yang masih hidup. Kepiting yang masih hidup, lalu digodok dengan air yang masih dingin. Sampai nanti airnya agak anget, kepitingnya juga, loh aku kok jadi anget ya, aku kok tergobios ya, aku terus, loh kok panas sekali, kepitingnya jadi merah semua. Ya, nah itu kalau kita di dalam Dhamma, kita jalani, kurangilah pembunuhan. Kenapa? Karena kalau kita sendiri tidak mau disakiti, jangan menyakiti makhluk lain. Karena hukum di dalam kehidupan ini, siapa yang tanam, dia yang akan panen. Kalau kita menanam yang buruk, baliknya kan ke kita juga. Nah, jadi kita menghindari pembunuhan ataupun penganiayaan. Kemudian berusaha tidak mengambil barang yang bukan milik, termasuk ngintip WA-nya pasangan hidup. Ya, nggak usah ngintip-ngintip. Kenapa? Karena pasangan hidup itu modalnya saling percaya. Ya, kalau sampai kita ngintip, itu nanti sebetulnya kita berarti sudah tidak percaya. Suami istri itu paling gampang. Kalau terima telepon, suaranya keras, itu mesti jujur. Halo? Oh ya, kirim barang ya besok. Oke, enggak apa, besok ya saya akan kirim. Pasangan hidup datang, dia ngomongnya tetap keras, itu jujur. Tapi kalau nadanya berubah, ketika pasangan hidup datang, itu ada risiko. Halo? Bojoku teko. Bojoku liwat. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Berarti dia tahu ini barang tidak beres. Kalau sudah tahu barang tidak beres, nggak usah dilihat WA-nya, mesti tidak beres. Jadi kita tidak perlu main curi-curi mengambil barang yang bukan miliknya, tidak perlu. Dilihat dari kelakuannya, gampang sekali toh. Kalau, ayo tidur. Begitu kita sudah mau tidur, kok terus dia ceklak-ceklik, ini apa? Kok WA-an? Oh, begitu kita noleh, pura-pura, mesti nggak beres ini. Jelas. Jadi kita gampang sekali untuk mendeteksi kebohongan itu ya. Nah itu pencurian. Kenapa? Karena dia kalau sudah mencuri seperti itu, untuk apa kita nyuri-nyuri lagi? Ya, karena dia menyembunyikan sesuatu yang dia tahu bahwa dia salah.
Jadi selain tidak menganiaya ataupun tidak membunuh, kita juga tidak mengambil yang bukan milik. Kemudian juga kita belajar setia dengan pasangan hidup. Oleh karena itu tadi, kenapa pasang cincin dulu? Atau kenapa kita kerudungan dulu baru pasang cincin? Karena sebetulnya cincin itu adalah melanjutkan kerudungnya tadi. Kerudung itu sebetulnya melambangkan Anda sebagai suami istri menjadi satu. Badannya satu tapi kepalanya tetap dua. Karena yang dikerudungi tadi hanya badannya saja. Artinya apa? Suami istri bersama-sama, badannya satu, bersama-sama membangun rumah tangga bahagia. Tetapi pembangunan rumah tangga bahagia ini masing-masing punya caranya sendiri. Karena pria punya logika, wanita punya emosi. Tapi tadi katanya Dewi kebalik ya. Jadi Dewi yang emosi, kemudian Rian yang logika. Oh gitu ya? Oh, enggak kebalik ya? Enggak kebalik ya benar toh, berarti Dewi yang emosi, Rian yang logika. Hah? Logika? Oh gitu ya. Kok tadi pakai ingat-ingat saya suruh cuci mobil segala. Orang logis biasanya sudah enggak ingat loh. Itu orang emosi loh itu. Loh kan sakit tau Mas Ian. Lah, cuma suruh nyuci mobil aja loh. Nah iya. Nah jadi suami istri itu sebetulnya ya nanti ada yang dominan antara logika dan emosi. Masing-masing punya cara berpikir sendiri, tetapi punya tujuan yang sama untuk membangun rumah tangga bahagia. Nah, dengan demikian maka ketika tadi mestinya diikat ini terus-terusan, diikat tangannya, diikat badannya itu mestinya terus-terusan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Cuman kan kita bayangkan sulit sekali toh, naik mobil ya sulit, naik pesawat ya sulit, naik jalan kemana-mana ke mall ya sulit toh. Nah kemudian dilambangkan dengan cincin. Jadi setiap kali kita ingat cincin itu, sebetulnya kita ingat peristiwa hari ini, peristiwa pernikahan. Dengan salah satu nasihatnya adalah, kalau saya belum bisa membahagiakan pasangan hidup saya, maka jangan saya membuat dia sedih. Jangan membuat dia keluar mata karena kelakuan buruk saya. Nah, jadi cincin itu sebetulnya adalah untuk selalu mengingat. Makanya cincin itu harus dipakai untuk waktu yang lama. Saya nggak tahu papa mamanya masih pakai semua toh, atau ada yang sudah digantung di Pegadaian. Sudah buat beli kepiting. Wah, atau dicapit kepiting malah jatuh. Ya, jadi itu sebetulnya cincin adalah sebagai lambang. Sehingga kemanapun Anda pergi, sebetulnya Anda tidak punya niat untuk menduakan pasangan hidup. Kenapa? Karena Anda merasa pasangan hidup selalu dekat dengan kita. Anda tentu tahu toh kenapa diletakkan di jari manis? Pernah tahu? Kalau Anda letakkan tangan Anda, jari tengah ini kan lambangnya kita, dilipat. Kemudian kita bisa, ini orang tua kita. Jadi kita bisa pisah sama orang tua. Kemudian jari telunjuk, kakak dan adik kita, bisa. Coba jari manis. Bisa. Bisa. Nah, ini pasangan hidup kita. Ini pasangan hidup kita. Bisa nggak? Mau dibantu? Tangannya, Oma, ya. Jadi jari tengahnya di dalam ya, jangan di luar. Jari tengahnya dilipat di dalam, ini seperti Dewi ini. Ya, jari tengahnya di dalam. Jadi telunjuk bisa, ibu jari bisa, jari manis enggak bisa. Ada yang bisa?
Bisa. Wah, lemes. Lemes. Makanya enggak ada cincinnya. Nah, itu sebabnya, itu sebabnya. Nah, kemudian kelingking. Kelingking teman-teman, gampang. Nah, artinya apa ini? Bahwa kita bisa pisah dengan orang tua. Gampang. Satu ketika nanti kita akan pisah dengan orang tua, pasti. Kita bisa pisah dengan kakak dan adik kita. Kita bisa pisah dengan teman-teman kita. Tapi kita sulit sekali, kecuali tadi yang bisa, sulit sekali pisah dengan pasangan hidup kita. Sulit sekali. Bisa, kadang-kadang ada beberapa orang memang. Itulah kenapa cincin itu diletakkan di jari manis, bukan di jempol. Ya. Nah, itu sebetulnya adalah sebagai lambang bahwa karena kita sudah dikerudung bersama, kita sudah menjadi pasangan hidup, maka jangan pernah melupakan pasangan hidup kita. Dimanapun saja, kita harus tetap menghargai dan menghormati dia. Inilah kita tidak menduakan pasangan hidup sebagai kemoralan yang ketiga. Ya, yang pertama tadi tidak membunuh ataupun menganiaya, tidak mencuri atau mengambil barang yang bukan miliknya, termasuk melihat WA-nya pasangan hidup. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita tidak menduakan pasangan hidup, baik dengan fisik maupun pikiran. Kemudian yang keempat adalah tidak membohongi pasangan hidup ataupun yang lain-lain. Karena kadang-kadang misalnya kita sibuk, kemudian ketika ditanya, kamu ngapain? Kita alasannya yang lain, aku masuk angin atau apa, atau kebalikan. Kita sebetulnya males kerja, tapi kita ngomong, aduh aku masuk angin, pembohongan. Atau kita pulangnya terlambat, katanya banyak kempes lah, dan lain sebagainya. Padahal pasangan hidup ini perlu dan punya hak untuk mendapatkan kejujuran kita. Ya, karena kita harus saling terbuka seperti yang tadi saya sampaikan di bawah. Kalau kita sudah tidak menganiaya, kita tidak mengambil barang yang bukan milik, kemudian kita tidak menduakan pasangan hidup, tidak berbohong, maka yang kelima adalah kita mengendalikan diri supaya kita tidak sampai hilang kesadaran. Kita berusaha menjaga tidak makan dan minum barang-barang yang membuat kita hilang kesadaran, mabuk, dan lain sebagainya. Kita berusaha menjaga. Kenapa? Karena ketika kita hilang kesadaran karena minuman atau makanan tertentu, membuat kita itu melanggar keempat yang lainnya. Hal yang paling gampang, kalau Anda pernah ketemu orang mabuk, tanyalah dia, kamu mabuk ya? Jawabnya apa? Enggak. Mabuk kamu? Enggak. Mabuk kan? Enggak percaya loh kamu nih. Aku itu enggak mabuk. Padahal jalan aja sudah enggak jelas kanan kirinya. Tapi ditanya tetap ngomong enggak. Nah ini jelas. Begitu dia mabuk, maka kebohongan dijalankan. Nanti pelanggaran sila-sila yang lain ini juga akan dijalankan. Karena itu dengan mengendalikan kelima-limanya di dunia bahagia, terlahir kembali pun di alam bahagia. Ini sudah dua ya. Jadi yang pertama kerelaan, yang kedua adalah kemoralan. Yang ketiga juga mudah, 3 saja karena lilinnya saja 5, kita cuma punya 3. Yaitu adalah belajar konsentrasi. Konsentrasi ini penting sekali, mengembangkan kesadaran setiap saat ini penting. Sadar sedang berjalan, sadar sedang berdiri, sadar sedang bekerja, sadar sedang berbicara, sadar sedang mendengar, sadar sedang berpikir, ini penting sekali. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita ngeletakkan HP, karena pikiran kita ke tempat lain, kita tidak sadar waktu meletakkan HP, kita bingung. Loh, tadi HP-nya saya letakkan di mana ya? Nah, itu kenapa? Karena kita kesadarannya kurang. Sudah kita lupa meletakkan HP, kita nuduh pasangan hidup. Mesti kamu ini, kamu yang nyolong, ya kan? Kamu yang ngambil toh, kamu yang ngambil. Kita yang lupa pasangan hidup, yang dituduh.
itu sebetulnya karena kesadaran kita yang lemah. Lebih parah lagi, kadang-kadang memanggil pasangan hidup itu bisa salah loh. Maksudnya ya memanggil misalnya jadi namanya karyawan, namanya pembantu, kan bisa terjadi toh. Kan bisa terjadi, kenapa? Karena maunya setelah saya ngomong sama kamu, saya mau ngomong sama dia. Jadi saya melompat cara berpikirnya, kesadarannya lemah, jadi manggil dia sebagai orang lain. Kan tadi pernah toh manggil Pak Chandra jadi Bante, siapa tadi? Siapa tadi? Dewi ya. Oh ya kan, Pak Chandra kan Bante Gondrong. Nah, ya, lah itu kan kenapa nak? Jangan sampai salah seperti itu. Lah kalau nanti manggil Rian jadi yang lain kan repot. Nah itu Rian juga sama. Nah, ya kalau Rian dipanggil yang lain, wah bisa kaget. Kalau Dewi bisa, wah melompat nanti. Nah itu sebetulnya adalah mengembangkan kesadaran. Bagaimana cara mengembangkan kesadaran? Sering bertanyalah pada diri sendiri. Saat ini saya sedang apa? Jadi sering ditulis, di print ya, saat ini saya sedang apa, di tempat kerja Anda, mungkin di tempat-tempat yang Anda sering tinggal lama, di ruang duduk dan lain sebagainya, sehingga tiap kali Anda sedang gelisah, saat ini saya sedang apa? Oh saya sedang duduk, nonton televisi, drama Korea misalnya. Oh saat ini saya sedang berbaring, saat ini saya sedang berjalan, oh saat ini saya sedang belanja. Saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mendengar, dan seterusnya. Tiap kali kalau kita selalu sadar, maka di dunia ini kita akan selalu berusaha menyadari setiap perbuatan kita ini diarahkan yang baik. Tiap kali kepikir marah, ada nyamuk, marah pengen nabok, saya sadari, enggak, saya enggak mau nabok. Dengan kesadaran ini membuat nyamuk terbebas. Ini kita menambah kebajikan. Dengan kesadaran ini pula, kita juga bisa mengembangkan kerelaan. Karena kita kemudian ngarahkan. Setiap saat itu, setiap kita kepingin marah, sudahlah. Ini kan pasangan hidup saya. Saya terima dia dengan kelebihan dan kekurangannya. Ini kerelaan. Dengan demikian, dari 3 hal ini, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau kesadaran ini, tiga-tiga ini kalau dikerjakan, maka akan mengkondisikan kita hidup di dunia bahagia, terlahir pun di alam bahagia. Kalau Anda belum bisa mengerjakan yang pertama dan kedua, maka Anda perlu mengerjakan yang ketiga ini. Saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang apa? Maka kesadaran Anda inilah yang akan mendukung perilaku baik Anda dalam kemoralan dan pengembangan kerelaan Anda. Kalau 3 hal ini Anda kembangkan terus di kehidupan ini, juga Anda semua yang hadir di sini, Anda lakukan ketiganya ini, maka Anda semua di dunia akan selalu berbahagia. Dan ketika kehidupan ini selesai, ada alam bahagia yang namanya surga, maka kita akan terkondisi untuk lahir di sana untuk waktu yang lama. Karena itu, saya ucapkan selamat kepada Saudara Rian dan Saudari Dewi. Semoga dengan awal yang sangat baik ini, kalau tadi pernikahan akan dimulai dengan hujan dulu, sebetulnya maksudnya hujan ini berarti kalau kita sekarang sudah memahami adalah membersihkan tempat ini lebih baik lagi. Ya kan? Ya, sehingga debu-debu langsung hilang semua. Kalau demikian berarti diharapkan rumah tangga Anda yang sudah bersih dari berbagai hal yang tidak baik ini, semoga mulai sekarang sampai selama-lamanya bisa Anda terus jalani, sehingga rumah tangga Anda akan selalu bahagia dan harmonis. Demikian pula selamat kepada kedua orang tua yang mulai saat ini Anda sudah menjadi bersaudara karena kedua keluarga telah disatukan oleh ikatan pernikahan Saudara Rian dan Saudari Dewi. Demikian pula keluarga besar yang lain, teman-teman dan sanak kerabat yang lain, dengan Anda menyaksikan dan mendoakan Saudara Rian dan Saudari Dewi berbahagia mulai sekarang sampai selama-lamanya, maka kebahagiaan mereka
di masa sekarang maupun di masa depan, tentu akan menjadi kebahagiaan Anda juga. Semoga Saudara Rian dan Saudari Dewi berbahagia, semoga kedua orang tua berbahagia, semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun tidak tampak, selalu berbahagia sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe Sata Bawantu Sukitata.